Oh Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau segalanya, segalanya, Juru selamat dan penolong hidup kami, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Tuhan, jawaban hidup kami. Perbuatannya ajaib. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tanggalkan sejenak setiap persoalan kita. Kita mencari Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan bagi kita semua." Dan saya percaya hadirat Tuhan akan menjamah kita, akan melawat kita. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan mengubahkan kita, sehingga kita diperbaharui, kita dimenangkan, kita diubahkan untuk menjadi seperti Kristus. Bapak, hari ini kami siap menyembah Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan ada di rumah kami, dimanapun jemaat Tuhan berada. Kami percaya Tuhan melawat, menjamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Katakan berdiri, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari puja Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Katakan berdiri, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus
sembah sebagai Raja. Katakan berdiri, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama katakan sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami menyembah Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita, mari katakan sembah, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Katakan sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Mari sembah Dia, angkat suara kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersamamu Tuhan. Mari sama-sama angkat suara kita dari hati menyembah Tuhan. Haleluya. Ora batakara la basyakara la bala. Uria la bala. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kau baik, Kau luar biasa, namamu Tuhan. Haleluya. Hadirat Tuhan sedang melawat saudara di rumah-rumah. Pastikan saudara datang dan tertuju kepada Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Ora batakara la basyakara la bala. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi
Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Katakan ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat tangan kita bersama-sama dengan keluarga di rumah menyembah Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai percaya Tuhan Allah ada di antara kita. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita, Dia bersorak menjadi jawaban dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan penuh sukacita. Sekali lagi katakan, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita, Dia bersorak menjadi jawaban yang dengan cita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan penuh sukacita. Saudara, lagu ini berkata Tuhan ada di antara kita. Kalau Tuhan ada di antara kita, saudara nggak usah takut. Saudara nggak harus khawatir. Karena kalau ada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang dan saudara hanya diam saja. Artinya, kalau Tuhan yang pimpin peperangan, Tuhan yang pimpin persoalan saudara, Tuhan yang pimpin pergumulan saudara, saya percaya kemenangan sudah ada di tangan saudara. Katakan amin. Oleh sebab itu, sebagai merayakan bahwa kita percaya bahwa kita sudah menang di dalam Tuhan,
Mari lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi lebih semangat, katakan haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita percaya kita sudah menang dan Tuhan berkata kamu lebih dari pemenang, kita harus sukacita saudara. Karena kita yakin bahwa di dalam Tuhan Dia yang akan menolong kita dalam segala hal. Mari kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua. Kami rindu, kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu hanya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kami dimerdekakan, hidup kami diubahkan, hidup kami dibangun dan dibangkitkan. Kami siap Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sama-sama katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan biarlah manis kau dengar. Tuhan manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat Tuhan, katakan sama-sama, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Mari sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Kami katakan biarlah manis kau dengar. Tuhan manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari yang ingin merenungkan firman Tuhan katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Katakan nyanyian pujian ya Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kami katakan biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar. Tuhan manis kau dengar, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan sama-sama, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini yang kami rindukan Tuhan pagi hari ini. Kami ingin selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan karena kami tahu Tuhan, tanpa kebenaran firman Tuhan yang tertanam di dalam hati dan pikiran kami, seringkali pikiran dan hati kami tidak sejalan dengan pikiran Kristus. Itu sebabnya pagi hari ini kami ingin sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan bersabda, Tuhan akan berbicara kepada kami semua. Tuhan, kami percaya ketika Engkau berfirman, maka ada kuasa di dalam firman. Dan firman itu yang akan mengubahkan, firman itu yang akan membangkitkan, firman itu yang akan menebus kami, melepaskan kami dari segala jerat iblis yang bukan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online. Dan saya terus mengatakan bahwa kehadiran Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh tempat dan cara apapun juga. Tuhan berkata di dalam Yohanes, suatu saat akan ada penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah bukan hanya tergantung soal tempatnya. Berbicara tentang penyembahan bukan soal tempat, tapi soal hati kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Roma 12 ayat 1 berkata, ibadah yang sejati yaitu persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara sudah paham dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, bahwa ibadah bukan lagi soal caranya, tapi hati kita. Saya percaya ini yang selalu Tuhan buat membangun kebenaran di dalam kita semua. Nah saudara, Bapak Ibu, kembali kita akan membahas tema bulan ini adalah healthy relationship, artinya hubungan yang sehat. Saya pernah sampaikan di awal bulan bahwa lembaga yang pertama Tuhan buat bukanlah gereja, bukanlah usaha, bukanlah company, bukanlah corporate, bukanlah organisasi, bukanlah yayasan, tapi lembaga yang pertama kali Tuhan buat di muka bumi adalah keluarga, yaitu hubungan saudara. Nah, lembaga yang pertama kali dihancurkan iblis juga, yaitu keluarga. Nah, apa dampaknya saudara kalau keluarga dihancurkan oleh iblis?
dampaknya adalah banyak generasi yang kehilangan. Kalau kita lihat generasi 2 setelah Adam dan Hawa, Kain dan Habel, mereka udah saling membunuh. Kain iri kepada adik kandungnya sendiri yang bernama Habel. Bayangkan saudara kandung, darah daging yang sama. Tapi karena keluarga itu tidak melekat dengan Tuhan, keluarga itu tidak dipenuhi kasih Kristus, keluarga itu tidak bergantung dan sungguh-sungguh membangun hubungan yang benar di dalam Tuhan, maka saudara, iblis merusak keluarga. Dimulai dari orang tua, dimulai dari suami istri, akan turun kepada anak. Dan anak akan meneruskan kembali. Dan kalau itu tetap terbangun dengan hubungan yang tidak sehat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka iblis seolah-olah sedang membangun sebuah kingdom, sebuah kerajaan sampai turunan ke bawah, saudara. Itu sebabnya saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang bersama-sama mendengar firman Tuhan hari ini. Artinya saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada saudara, Tuhan sedang memanggil saudara untuk membangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang sehat rohaninya, supaya melahirkan atau menurunkan, mewarisi kebenaran firman Tuhan kepada keturunan saudara. Dan keturunan saudara akan diberkati Tuhan. Namun banyak di antaranya yang tidak mau belajar untuk membangun hubungan yang sehat. Sama halnya kalau tubuh kita sakit, katakanlah kalau saya batuk, gitu ya. Kalau saya nggak membuat sebuah tindakan sengaja untuk sehat, maka saudara, saya tetap sakit. Saya akan batuk bahkan berminggu-minggu. Tapi karena saya sengaja mengobati leher saya yang batuk, akhirnya saya sembuh. Nah, sama halnya dengan hubungan yang sehat. Kita harus ada usaha yang disengaja dari kita supaya kita dapat melihat hubungan yang sehat. Nah, hubungan yang sehat itu dapat kita ukur, saudara. Kita dapat mengukurnya dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dapat mengukur. Nah, hari ini kita akan masuk dalam part yang kedua, di mana minggu lalu kita membahas act of love, tindakan kasih part yang pertama, di mana kita harus membangun keintiman dengan Tuhan di dalam keluarga kita. Bangun mesbah doa setiap hari. Karena itu yang menyatukan saudara di dalam roh saudara. Nah, kemudian yang kedua, saudara harus saling mengampuni. Karena nggak ada yang sempurna, kita pun diampuni Tuhan. Kita ini banyak dosa, suami Anda, istri, masing-masing punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya saudara harus saling melepaskan pengampunan. Seperti layaknya Yesus yang mengampuni kita, sehingga kita diperbaharui. Nah, kemudian yang ketiga, kemarin kita belajar tentang helping. Kita belajar untuk saling menolong. Berinisiatif untuk menolong sesuai dengan fungsi masing-masing. Suami menolong istri, dia bekerja, mencari nafkah, dan membawa istri kepada Tuhan, membawa anak-anak kepada Tuhan, dan membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, istri menolong yang sepadan, menolong hal-hal yang mengingatkan suami untuk tetap dalam kebenaran firman Tuhan, untuk tetap mencari Tuhan. Itu fungsi dari penolong. Nah, yang keempat, kita belajar tentang untuk melayani. Nah, hari ini saudara, di Act of Love part kedua, kita akan belajar 3 hal yang penting yang harus kita ketahui agar kita dapat membangun hubungan yang sehat dengan tindakan kasih yang datangnya dari Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, tindakan kasih yang pertama, kita tidak boleh membanding-bandingkan. Sama-sama katakan tidak boleh membanding-bandingkan. Do not compare your wife. Do not compare your husband. Do not compare your child. Karena mereka semua berharga di mata Tuhan. Nah, kita tahu saudara, kecenderungan watak manusia itu mereka terbiasa untuk saling membanding-bandingkan. Contohnya seperti handphone saudara.
Kalau handphone ini, ada handphone yang lain gitu ya, kita bisa tahu, oh handphone Samsung dan handphone iPhone kita bisa membandingkan. Nah jadi dunia membentuk sebuah cara pandang untuk meng-compare, untuk membanding-bandingkan antara satu benda, antara satu orang, antara satu keadaan dengan keadaan lainnya, Saudara. Nah, itu terlihat ketika murid-murid bertengkar. Kita buka sama-sama dalam Lukas 9 ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata begini, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Tetapi siapakah yang terbesar di antara mereka? Wow, ini saya juga kaget. Murid-murid yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Mereka tidur bersama, mereka mungkin mandi bersama gitu ya. Kalau dulu mungkin gak ada toilet, mereka bisa mandi di sungai. Atau mereka makan bersama, satu meja makan bersama, Saudara. Tapi Alkitab mencatat mereka pun bisa bertengkar. Nah, kenapa bertengkar? Karena apa? Karena mereka membandingkan, mulai bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya, Yesus, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Menarik ya, Saudara. Mereka tiba-tiba bertanya demikian. Dan kalau saudara pelajari lebih dalam di rumah nanti, ada salah satu orang tua daripada murid-murid Kristus yang datang kepada Yesus. Mereka bilang gini, Yesus, nanti kalau kamu jadi raja, tolong dong anak saya diberikan posisi yang bagus. Orang tua daripada murid Yesus, karakternya demikian. Ini menggambarkan ini sebuah hal yang lazim yang terjadi di dunia ini. Di mana begitu banyak orang yang selalu membandingkan. Saya lebih besar, dia lebih keren, suami tetangga lebih ganteng gitu ya. Lihat dong dia lebih sukses, lebih kaya, lebih cantik gitu ya. Kenapa kita bisa membandingkan, Saudara? Karena terbentuk cara pandang kita oleh dunia ini yang biasa membandingkan. Nah, kalau Saudara lihat tus dari piano ini, dari keyboard ini, Saudara pasti dengan mudah membandingkan hitam mana putih. Betul ya? Ini hitam, ini yang saya pegang, yang di atas, ini putih. Saudara dengan sangat cepat membandingkan ini semua. Dan ini merah, dan saudara bisa cepat juga mengetahui, waduh ini warnanya merah terang. Ada juga merah yang marun, merah gelap. Jadi kita sudah terbiasa membanding-bandingkan. Tapi di dalam pekerjaan kita perlu memang membandingkan belajar, studi kasus, membandingkan belajar terinspirasi dari usaha orang lain. Kita terinspirasi tapi nggak boleh membandingkan sampai kita iri. Nah di dalam hubungan kita tidak boleh membanding-bandingkan pasangan kita, istri atau suami, bahkan anak saudara dengan orang lain. Nah, karena apa? Karena buahnya akan menimbulkan sebuah perpecahan. Terlihat ketika murid-murid Yesus ngomong siapa yang paling besar. Akhirnya mereka bertengkar, Saudara. Akhirnya Yesus bilang begini, yang paling besar yang melayani. Akhirnya mereka semua diam. Kalau orang melihat konteks perjanjian baru saat itu, yang melayani itu adalah budak sebutannya. Dalam bahasa Yunani disebutnya doulos, yaitu apa? Hamba, keset, tidak berharga. Jadi Tuhan Yesus mematahkan setiap tanaman kebenaran yang dibangun dunia ini. Cara pandang yang dibangun dunia ini. Yang paling besar mungkin dibangun dunia ini, yang paling besar, yang paling hebat. Yang paling sukses, yang punya banyak uang, yang punya banyak karunia, yang punya banyak potensi. No, bukan itu yang paling besar di mata Tuhan ternyata. Yang paling besar di mata Tuhan adalah mereka yang melayani. Bahkan diumpamakan seperti doulos, seperti budak. Dan mereka akhirnya semua terdiam. Karena menurut orang Yahudi, budak itu yang paling kecil. Sama sekali tidak bernilai harganya. Tapi orang yang punya hati seperti Kristus, yang melayani, itu berharga di mata Tuhan. Nah saudara, lihatlah pasangan saudara, lihatlah keluarga saudara,
seperti Tuhan melihat keluarga saudara. Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dibandingkan. Buktinya apa saudara? Dia menebus kita dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Perhatikan saudara bahwa ada cara hidup kita yang sia-sia yang perlu kita ketahui. Dan itu ditebus oleh Tuhan. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Perhatikan kalimat ini, kita diwarisi oleh nenek moyang. Nah berarti ada cara pandang membangun hubungan keluarga yang kita terima dari nenek moyang tanpa kita sadari. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak. Padahal menurut dunia kalau dibandingkan, ini berharga banget. Emas hari ini hampir mencapai 1 juta, sekitar 900.000 per gram, saudara. Sangat berharga menurut dunia. Tapi kita ditebus bukan dari emas dan perak. Di ayat 19 berkata begini, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat, saudara. Kita ini nggak pernah dibandingkan oleh Tuhan, nggak pernah ditebus dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Mungkin terlintas dalam pikiran kita, si A ditebus Tuhan dengan darah yang lebih banyak gitu ya. Saya darahnya lebih kecil, lebih sedikit. Mungkin yang satu ditebus dengan darah, atau mungkin dalam alam semesta ini diberikan kepadanya, ditebus gitu ya saudara. Enggak. Tetapi Tuhan menebus kita sama. Harganya sama. Harganya dibayar lunas dengan darah domba Allah yang tercurah di Kalvari, saudara. Itu sebabnya saudara, kalau Tuhan aja nggak pernah bandingkan kita dengan orang lain. Dia terima kelemahan kita, dia terima kekurangan kita, dia terima kelebihan kita, dan dia juga mau menolong kita untuk berubah dan memulihkan kita dan membentuk kita untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu sebabnya saudara, kita juga tidak punya hak untuk membanding-bandingkan pasangan saudara. Saudaraku, jemaat Tuhan, kalau kita membandingkan dan itu ada di hati kita, itu membuat hati keluarga, pasangan, suami, istri, anak-anak terluka. Tanpa saudara sadari, itu menimbun sebuah kebencian yang amat besar, dan suatu kelak itu akan meledak saudara dan bisa menimbulkan sebuah pertengkaran. Seperti murid-murid Yesus, mereka akhirnya bertengkar karena membanding-bandingkan siapa yang lebih besar. Nah tentu hal ini tidak diinginkan Tuhan di dalam sebuah hubungan. Itu sebabnya saudara, mulai hari ini kita sama-sama sepakat tidak lagi membanding-bandingkan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Kita belajar menerima kekurangan mereka dan belajar melihat mereka ini berharga, dibayar dengan darah Kristus yang paling mahal. Nggak ada harganya, saudara. Itu sebabnya tak terbandingkan, not compare dengan apapun juga. Karena keluarga saudara, pasangan saudara, suami istri, tidak terbandingkan, bahkan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, saudara. Seringkali kadangkala sebagai laki-laki, seringkali kalau kita punya cara pandang yang tidak dilatih dengan kudus, kita seringkali melihat, waduh, ibu di sana jauh lebih cantik ya, gitu ya. Atau enggak, ibu-ibu suka ngelihat bapak-bapak gitu ya, waduh, bapak-bapak itu lebih kaya ya, mobilnya bagus gitu ya. Nah saudara, kenapa seringkali kita memuji atau membandingkan kehidupan keluarga kita dengan orang lain? Itu membuat hati mereka tersakiti. Sama halnya kalau saudara dibanding-bandingkan dengan orang lain, kira-kira apa perasaan saudara? Pasti sedih. Itu sebabnya saudara, jangan sakiti hati pasangan saudara dengan membanding-bandingkan lagi. Tapi belajarlah untuk menerima kelemahan mereka.
Nah, yang kedua saudara, tindakan kasih yang kedua yang kita akan pelajari lagi yaitu kendalikan amarah. Control your anger. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7 saya baca, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tuhan gak berkenan atas persembahan Kain. Kenapa saudara? Karena Kain mempersembahkannya tidak yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan lebih senang persembahan Habel karena Habel persembahannya terbaik. Nah, kemudian dikatakan juga lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Perhatikan, marahnya tidak terkendalikan. Sangat panas, dia merasa panas. Kalau kita marah biasanya kita akan merasakan ada sebuah perasaan rangsangan yang panas di tubuh kita, saudara. Dan muka kita bisa muram. Nah, kemudian firman Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saya percaya bukan berarti Tuhan gak tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin kejujuran Kain. Supaya dia terbebaskan dari emosi atau amarah yang membuatnya jatuh dalam dosa. Nah, kemudian di ayat 7 berkata, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saudara, dosa itu mengintip selalu. Dia selalu cari celah supaya kita jatuh. Nah, tapi Alkitab mencatat di kalimat terakhir di ayat 7 berkata begini, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita juga harus berusaha menguasai atas dosa tersebut. Dan saudara, kita diberikan kuasa. Dalam terjemahan Yunani, roh kebenaran yang ditulis dalam Injil Yohanes, kita itu diberikan kuasa, otoritas, kemampuan untuk menjadi serupa dengan Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, saudara, bukan berarti kita nggak punya kemampuan untuk mengendalikan amarah kita, mengendalikan dosa kita. Kita punya kemampuan, kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam saudara. Nah, seringkali saudara kalau kita melihat ada kesalahan di anak kita, kesalahan di suami dan istri kita pengen marah. Apalagi kita punya ekspektasi yang kadangkala tidak bisa dipenuhi, keinginan kita yang tidak bisa dipenuhi oleh suami atau istri saudara. Dan seringkali kita mau marah. Seperti halnya Kain. Dia mau Tuhan mengindahkan juga dong persembahan dia. Tetapi Tuhan tidak mengindahkannya. Kemudian Kain marah, responnya marah. Dan dia tidak bisa mengendalikannya. Dampak dari dia tidak bisa mengendalikan, dia membunuh adik kandungnya sendiri. Betapa ngerinya saudara, ketika kita nggak bisa kendalikan amarah kita. Kasih itu seketika langsung hilang. Kain seketika membunuh Habel. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Seharusnya kalau saya melihat dari cara pandang yang benar, ketika Kain tidak diperkenankan persembahannya, saudara, seharusnya cara yang benar itu begini. Ya Tuhan, ampuni saya mau belajar untuk memberi yang terbaik di persembahan berikutnya. Nah, kalau dia meresponi dengan begini, wah Tuhan disenangkan dan dia mengalami perubahan. Dan mungkin di momen dia mempersembahkan persembahan berikutnya, Tuhan berkenan dan memberkati dia, saudara. Tapi karena dia memilih untuk tidak mengendalikan amarahnya, akhirnya apa, saudara? Terjadilah malapetaka di bumi. Dampaknya, saudara, dia berbuat dosa. Kita lihat sama-sama Efesus 4, ayat 26 sampai 27 berkata begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pertanyaannya, boleh nggak marah? Saya katakan boleh, saudara. Marah dengan prinsip kebenaran. Contohnya kalau saudara punya pegawai, saudara melihat pegawai saudara melakukan kesalahan, saudara marah tapi dengan kebenaran. Contohnya begini, saudara marah, Bab, kalau dia melakukan kesalahan, katakanlah dia
em, karena dia salah kirim produk ke customer. Nah, kemudian saudara panggil pegawai saudara. Saudara panggil bilang begini, "Kamu kenapa salah berkirim?" Terus dia jawab, "Begini-gini Pak, karena saya Pak lupa, belum mencatat." Kemudian kita juga menegur dia. Menegurnya juga dengan baik, menegur dengan kasih. Tapi saudara, kita juga banyak menemukan orang yang ketika marah, yang perkataannya keluarnya menyakiti, bahkan sampai melepaskan perkataan binatang. Sampai bilang, "Kamu bodoh, kamu goblok." Maaf ya saudara, "Kamu begini-begini." Dan saudara tahu nggak, itu membuat orang yang dimarahi semakin jatuh dalam dosa. Amsal berkata, kalau kita nggak bisa mengendalikan amarah, membuat orang jatuh di dalam dosa karena amarah kita, saudara. Alkitab mencatat, kalau kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Apa yang dilakukan Kain? Ketika dia marah, dia masuk ke step berikutnya, yaitu bertindak, membunuh. Nah, kalau saudara marah, saudara tidak cepat-cepat mengendalikan, saudara mungkin bisa mulai melakukan tindakan-tindakan yang buruk kepada pasangan saudara. Mungkin kalau contohnya kepada anak nggak ngerjain PR, saudara bisa pukul atau bisa tampar. Dan kalau saudara berkata nggak sengaja, menurut saya itu sebuah kesalahan karena itu sebuah tindakan yang disengaja. Kita sadar bahwa kita sedang marah dan tidak bisa mengendalikannya. Dan kita memukul contohnya. Nah, kalau kita memukul, anak tersebut akan merekam sebuah trauma. Dan trauma itu tidak bisa hilang sampai seumur hidup. Kecuali dia bisa melepaskannya dan berjuang untuk mengampuni saudara. Nah, itu sebabnya saudara, saya ingin ilustrasikan seperti ini ya. Nah, sama halnya dengan ini, tisu ini. Tisu ini sangat lembut saudara. Sama hati kita terjaga, terpelihara sempurna dalam hadirat Tuhan, kita lembut sekali. Nah, tapi kalau sebagai keluarga, sebagai orang tua, tidak bisa mengendalikan amarah, hati yang lembut ini bisa rusak, saudara. Nah, kalau tisu ini rusak, kalau dibenerin lagi gimana, saudara? Sulit kembali seperti semula. Lecek ya, saudara ya. Kenapa? Karena apa? Dampak dari amarah, menyakiti hati. Nah, itu sebabnya saudara, kalau ingin melihat keturunan saudara, keluarga saudara, ada kasih Tuhan, kendalikan amarah kita. Saya percaya orang yang bisa mengendalikan amarah adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, yang terakhir, saudara, tindakan kasih yang terakhir, kita tidak diperbolehkan untuk menuntut, not demanding. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Perhatikan, bukan karena kita mengasihi Allah, lalu kita dikasihi. No, tetapi Allah telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara, kalau kasih menuntut, saya umpamakan ya, saya ilustrasikan, kasih yang menuntut itu Tuhan harus melihat bahwa kita baik, bahwa kita ini dalam keadaan yang kudus, baru dia menebus kita. Baru dia datang ke dunia ini. Kalau itu menuntut. Kalau kamu baik, saya baik. Gitu ya saudara. Tapi kasih Allah nggak demikian. Bayangkan manusia jauh dari Tuhan. Manusia meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak lagi takut akan Tuhan. Dia datang ke dunia ini. Untuk menebus dosa kita. Artinya kasih Tuhan terbangun dengan tidak menuntut. Kasih yang terbangun adalah berkorban. Love is sacrifice. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Apa yang saya bisa lakukan, apa yang Tuhan bisa lakukan, dia akan lakukan untuk menolong saudara, untuk memulihkan saudara, untuk mengubahkan kehidupan saudara. Nah, sama halnya saudara, seringkali kita ini punya keinginan. Istri seringkali ingin suaminya keren gitu ya. Suaminya gagah, suaminya kaya, sukses. Nah, tapi dia belum terlalu kaya, katakanlah demikian. Dia belum terlalu sukses saat itu. Karena dia masih berjuang. Nah, sebagai istri yang
penuh dengan kasih Tuhan. Harusnya mendukung, bahkan menolong, bahkan mendoakan. Apa yang saudara bisa beri, saudara beri. Itu namanya kasih. Tapi kalau seandainya menuntut, saudara akan berkata, pokoknya kalau bulan ini nggak dapat gaji sekian, nggak boleh tidur. Gitu. Nggak boleh tidur satu ranjang gitu ya. Kalau nggak dapat uang sekian, aku sedih. Harus begini. Pokoknya kalau yang diucapkan kata harus, itu sudah ada kata menuntut. Terbangun sebuah atmosfer menuntut. Nah kalau menuntut, akan melahirkan sebuah buah kekecewaan jika tidak dapat terpenuhi. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita ini nggak sempurna, nggak semua hal kita bisa penuhi. Tapi kalau kita bangun hubungan dengan pandangan yang benar, cara berpikir yang benar seperti Kristus, bahwa kita berkata bahwa hanya Kristus yang dapat memberikan saudara kepenuhan yang sempurna, bukan dari siapapun. Saya belajar dalam membangun keluarga yang baru ini, saya belajar saudara, bahwa kebahagiaan saya, sukacita saya, yang terbesar, kepenuhan saya, itu saya dapatkan dari Tuhan. Dan saya ingin bagikan kepada orang-orang di sekitar saya. Nah sama halnya dengan pasangan saya juga demikian. Nah itu sebabnya saudara, kalau selama ini kita pernah salah, itu saya katakan, it's okay. Namun ini waktu yang paling tepat. Kita jangan kembali membangun sebuah hubungan yang saling menuntut. Belajarlah untuk saling memberi, saling mengasihi. Yesus kalau nuntut kita, waduh, kelar saudara. Dia menuntut kita melakukan kebenaran dari Kejadian, Keluaran sampai Wahyu. Wow. Kita mungkin gak selamat kalau Yesus mengasihi kita karena menuntut. Tapi Yesus mengasihi kita dengan berkorban. Itulah kasih yang sempurna dari Tuhan. Nah hari ini, saya mengakhiri Act of Love part kedua. Saya ingin saudara kita sama-sama belajar untuk mulai dengan kesengajaan untuk melakukan tindakan kasih ini. Namun sebelumnya saya ingin berdoa. Tindakan kasih tidak akan pernah lahir, tidak akan pernah timbul tanpa ada hati yang penuh kasih Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ingin saudara semua kita buka hati kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan, kasih Tuhan mengampuni kita, kasih Tuhan memenuhi jiwa kita, memenuhi roh kita, sehingga kita dapat dilahirkan kembali dengan kasih yang sempurna dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Mari katakan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Katakan pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan penuhilah kasih-Mu di hati saya. Saya ingin memiliki hati seperti hati Tuhan, sehingga saya dapat mengasihi orang-orang di sekitar saya, mengasihi keluarga saya dengan kasih yang datangnya dari Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tanpa syarat. Bapa, di dalam nama Tuhan, kasih-Mu mengalir menjamah setiap keluarga demi keluarga, menjamah setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa agar Tuhan yang mencabut setiap kebencian di hati kami, setiap dengki, setiap iri,
yang bukan dari Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diangkat, dilepaskan dari hati kami. Dan kemudian Roh Kudus mengisi hati kami dengan kasih Tuhan, kasih dari Bapa Surgawi yang melimpah dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk suara Tuhan yang Kau sampaikan di dalam pemberitaan firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang selalu setia ingin dengar firman. Tiba saatnya kita akan mendengar pengumuman. Saya serahkan kepada Pak Aming yang akan menyampaikan pengumuman. Ya, terima kasih Pastor. Salam semuanya. Saya yakin dan percaya semua jemaat GPWC cabang Bandung semuanya diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih kepada Pastor Reinhard yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Kami semua sangat diberkati, kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan pastor. Berikut news untuk 1 minggu ke depan sebagai berikut. Sunday Service atau ibadah raya online tanggal 29 November 2020 pada pukul 10 pagi. Streaming melalui aplikasi Zoom dengan ID meeting 334-148-5581. Disertai juga dengan ibadah anak online GPWC Kids tanggal 29 November 2020 pada pukul 10 pagi waktu Dili atau pukul 8 waktu Bandung bersama Kak Kim di Bandung. Bagi Bapak, Ibu yang butuh dilayani konseling dan butuh didoakan secara khusus, dapat menghubungi Pusat Pelayanan Doa dan Konsultasi di nomor 0859 5920 4143. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan secara online, dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 157 013 2144 atas nama Vivi selaku Bendahara Gereja GPWC Cabang Bandung. Gereja Betel Indonesia GPWC mengajak saudara-saudari untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah Sunday Service secara online. Mari beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing, alami kuasa Tuhan, serta urapan api Roh Kudus yang menguatkan dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Aming. Saya serahkan doa syafaat kepada Bu Vivi. Waktu dan tempat saya silakan. Mari kita berdoa. Ora lama shikirina malaba laba she, hera lama yara laba shikirina malaba laba, hera lama yara shikirina malaba laba, hera lama yara laba shikirina malaba laba, shikirina malaba. Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah di pagi ini Tuhan. Semua sudah berjalan dengan lancar Tuhan, dari awal sampai akhir. Tuhan sudah melindungi dan Tuhan sudah menyertai ibadah ini Tuhan. Engkau berkati supaya setiap firman yang dibagikan oleh hamba-Mu tumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan Engkau berkati supaya kami punya tanah hati yang subur Tuhan, sehingga setiap firman itu menghasilkan buah 100 kali lipat dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan,
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hidup kami ya Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan Yesus, ada dalam perlindungan-Mu selalu. Engkau jauhkan kami dari semua malapetaka, penyakit sampar, penyakit menular tulah, COVID-19 dijauhkan dari kehidupan kami. Berikan perlindungan-Mu bagi kami, setiap langkah kami Tuhan, Engkau sertai kami. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk Presiden kami Pak Jokowi, wakilnya dan semua jajaran menteri dari yang atas sampai yang paling bawah. Kami minta hikmat dari Tuhan turun atas presiden kami dan juga menteri dan jajaran paling bawah. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Hikmat daripada Tuhan atas negeri ini Tuhan turun atas setiap kepala pemerintahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus biar setiap keputusan yang diambil oleh Pak Presiden Jokowi semua adalah daripada Tuhan. Sebab Engkau yang menetapkan pemerintah atas Indonesia. Kami percaya semua keputusan, semua yang diambil dalam setiap perkara Tuhan, itu semua daripada Tuhan. Semua rancangan-rancangan si jahat kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa saat ini semua huru hara, semua demo yang ada, semua tindakan-tindakan anarkis atas negeri ini, semua rancangan-rancangan jahat dalam bentuk apapun Tuhan, dan semua rancangan iblis yang terjadi atas negeri ini kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terjadi atas negeri ini. Kami minta Tuhan, kegerakan KKR yang terjadi ini Tuhan, terjadi yang besar-besaran ini Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Engkau bangkitkan semua generasi Tuhan, generasi anak-anak muda, anak-anak Tuhan, bahkan orang tua Engkau bangkitkan mereka semua supaya mereka mempunyai roh api yang menyala-nyala akan Tuhan, punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan buat kami semua supaya kami berkenan kepada Engkau, lekatkan kami semua di hati-Mu ya Tuhan. Dan kami minta Tuhan Engkau berkati Tuhan seluruh Indonesia Tuhan, berkati Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita atas negeri ini. Semua roh ketakutan, semua roh kekhawatiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami minta damai sejahtera, sukacita-Mu mengalir atas negeri ini, atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua roh kemiskinan, semua roh hutang piutang kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan kebebasan, terobosan keuangan terjadi atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Orang nama syekere nama kami minta kasih karunia anugerah-Mu turun ya Tuhan bagi kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada dalam nama Yesus. Orang nama syekere nama Tuhan, kami berdoa saat ini untuk Pak Living Tuhan dan keluarganya. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, bawa dia menapaki tangga-tangga kemuliaan Tuhan. Beri dia taruh hati-Mu dalam hatinya Pak Living Tuhan, taruh pikiran-Mu dan pikiran Pak Living Tuhan. Beri dia hati yang mengasihi jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati semua usaha keluarganya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Engkau jagai hamba-Mu dan keluarganya semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk Pak Surey dan Fania. Engkau berkati keluarga ini Tuhan. Berkati keluarga ini, taruh keluarga ini dalam hati-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Pak Surey, bawa dia Tuhan semakin naik Tuhan, mengatasi badai bagai Raja Wali yang terbang mengatasi badai Tuhan. Berkati dia Tuhan, taruh urapan dan kuasa-Mu atas hamba-Mu. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi Tuhan, setiap perkataannya ada api-api Tuhan yang keluar Tuhan, sehingga semangat yang patah dikuatkan, dibangkitkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala usaha pekerjaannya Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Dan saya percaya kasih Tuhan sedang mengalir di hati saudara. Dan saya percaya saudara dikasih Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan melimpah. Amin ya. Mari angkat kedua tanganmu. Kita sama-sama aminkan dengan kasih hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Amin. Tuhan memberkati keluargamu. Amin. Tuhan memberkati usahamu. Amin. Apa yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Semakin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan Amin. Tuhan akan memakai saudara menjadi alat Tuhan yang Amin. membawa nama Tuhan dinyatakan di bumi ini. Amin. Tuhan melindungi saudara dari COVID-19. Amin. Tuhan melepaskan saudara dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari malapetaka.
dan Amin. penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan saudara. Amin. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Amin. Tuhan memberkati saudara, terimalah berkat-Nya, cinta Amin. kasih, serta Amin. persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai saudara sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan, How Amin. great is our God. Sing with me, how great is our God. I will sing and always sing, how great. Say, how great is our God. Mari sambil mengangkat tangan, penuh dengan kasih Tuhan di hati saudara. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, happy Sunday, Pastor. Terima kasih Tuhan banyak berkati. pelayanannya Bu Vivi, doanya luar biasa, Pak Aming. Sama-sama, Pastor. Berkati semua. Tuhan berkati Pak Wenhau, Pak Willy, Bu Esther, Pak Robert, Ya Pak, Tuhan berkati. Bu Pak Sandra, Tuhan Renat. berkati Pak Aming, Bu Vivi ya, Tuhan berkati ya. Pastor. Kita sama-sama belajar nih untuk coba terus memenuhi kehidupan keluarga kita dengan kasih Tuhan ya, supaya berkat Tuhan terus mengalir. Dan saya percaya kalau ada kasih itu yang menutup semuanya, menutup Amin. segala Amin. dosa. Dan ada kasih Tuhan, kita diberkati Tuhan. Amin ya. Tuhan Amin. berkati. Amin. Sampai Ya, ketemu happy lagi. Sunday, Tuhan Yesus Pastor. berkati Tuhan ya. Pastor. berkati. Semuanya. Shalom. Happy Sunday Banyak glowing, semua. Pastor. Tuhan berkati.